Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian malam ini melengkapi dan menyempurnakan kajian pada pertemuan pertama tentang penerapan nilai-nilai tauhid ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa salah satu hal yang bisa kita nilai keimanan kita hari ini bisa kita nilai dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita bisa menilai orang atau menilai diri kita, dan masalahnya itu ada pada Palestina. Apakah kita punya keimanan yang baik atau tidak? Ada satu ungkapan ulama seperti ini: Allah saat ini menguji beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim untuk melihat apakah negara-negara Islam yang lain itu sudah mati atau masih hidup. Allah menguji beberapa teman kita. Ujian pada teman itu untuk melihat apakah saudaranya yang lain itu masih ada atau tidak. Dari mana itu diambil? Dari sebuah hadis bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh yang utuh. Masalul mu'min kamasali al-jasad. Dalam kecintaannya, dalam kebersamaannya. Maka ketika idzastaka minhu udhun, kalau salah satu anggota badan itu sakit, tersiksa, maka yang lainnya harus merasa tersiksa. Tapi kan kemudian ketika ada saudara kita yang kena diabetes misalkan, itu kan kemudian mangane rada ukur kan gitu. Nah, saudara kita di Palestina juga demikian. Banyak di antara kita yang kemudian berbicara yang tidak baik, misalkan menuduh kelompok-kelompok tertentu itu akidahnya tidak baik, kemudian menyalahkan kelompok tertentu. Jadi tidak merasa iba. Kalau kemudian kita tidak bisa membantu dengan materi, minimal doa. Jadi nilai-nilai, kalau toh kemudian tidak orang Islam misalkan, maka nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam kepada kita itu melintasi batas negara dan batas agama. Jadi nilai keimanan kita itu akan bisa kita lihat kalau kita punya jiwa kemanusiaan yang melintasi batas agama dan batas negara, termasuk batas warna kulit dan begitu selanjutnya. Ini nanti bisa kita lihat. Saya sering memberikan contoh. Jadi kekuatan akidah kita, kekuatan keimanan kita, jangan hanya diidentikan dengan terorisme dan radikalisme.
orang yang jenggotnya panjang karena keyakinan itu menurut Rasulullah, orang yang kemudian jidatnya hitam mungkin karena suka sujud, orang yang puasa Senin Kemis atau yang hafal Quran, kita tidak boleh mengidentikan bahwa orang itu eksklusif. Tetapi sebenarnya iman yang kuat itu mampu menunjukkan jiwa kemanusiaannya itu melintasi batas agama dan batas negara. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika gubernurnya Amr bin As ingin mendirikan masjid di atas tanahnya orang Yahudi. Masjid itu simbol kebersamaan umat Islam, tapi rencananya dibangun di atas tanahnya orang Yahudi, Kibti, orang Yahudi di Mesir. Tapi oleh Umar bin Khattab dilarang. Amr bin As, gubernur Mesir, diperintahkan untuk mengembalikan tanah orang Yahudi itu dan memilih tanah yang lain untuk mendirikan masjid. Bukan berarti kan harus karena Islam masjid maka berhak untuk melakukan apa saja, apalagi berkuasa. Maka keimanan Umar bin Khattab itu melintasi keadilannya dan kebaikannya, melintasi batas negara dan batas agama. Nah, ini yang kemudian kalau kita tidak tahu hal ikhwal tentang Palestina, jangan mengatakan tentang Palestina. Tetapi nilai kemanusiaan kita mengharuskan kita untuk minimal berdoa kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan diselamatkan, dijaga oleh Allah, kemudian diberi ganti yang lebih baik. Karena sebenarnya doa itu minimal peran kita itu berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Ini poin yang pertama. Jadi salah satu wujud keimanan kita itu ketika kita mampu merasakan penderitaan yang diterima oleh orang lain. Ini sebagai pembuka, karena kita sering melihat kiriman-kiriman di media sosial terkait dengan Palestina dan kondisi sekarang. Kalau kita tidak tahu Palestina, jangan berkata dengan Palestina. Itu ya. Yang kedua, kita kembali kepada tema kita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengatakan, sudah mengkaji bahwa tauhid itu menjadi penentu kualitas permulaan kita, penentu proses kita mengikuti kehidupan, menjalani kehidupan, kemudian menentukan akhir baik hidup kita. Permulaannya baik, prosesnya juga baik, akhir hidupnya juga husnul khotimah. Dan yang menentukan itu adalah tauhid. Dengan demikian, pertama, permulaan itu manusia tidak butuh apa-apa, karena Allah sudah menyiapkan. Di permulaan bangun fondasi tauhid itu manusia tidak butuh apa-apa, tinggal nerima. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan muslim mukmin. Fitrah itu muslim mukmin.
Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, itu ya. Wa idza akhadna, kemudian potongan ayatnya itu alastu birabbikum wa ashhadna alaihim alastu birabbikum qalu bala. Ingatlah tatkala kami mengambil sumpah kamu ketika kamu masih ada di tulang sulbinya bapak-bapak kamu Adam, kemudian kami membuat persaksian, bukankah saya ini Tuhanmu? Alastu birabbikum qalu bala. Mereka mengatakan betul. Jadi fondasinya Allah itu sudah menata, sudah menyiapkan. Kita sudah diberi fondasi yang baik. Nah, yang merubah itu adalah proses hidup kita. Ibaratnya itu, wong sepedaan, iku karek nggunakno jalan raya yang sudah diaspal. Enak, telisir. Tetapi ono sing milih sepedaan iku munggah medun gunung. Ya, sudah ada jalan yang baik tapi milih sepedaan naik turun gunung. Engko nek blai salah dhewe karena sudah ada jalan yang baik. Itu ibaratnya orang ini kita sudah diberi fasilitas Allah baik. Hati yang baik, penciptaan yang baik, wis ditata. Tinggal mengikuti proses yang baik saja, itulah menjadi ikhtiar manusia. Pilih jalan aspalan atau pilih jalan gunung ketika mau olahraga pakai sepeda. Nah, jadi sakjane Allah itu wapian mbek menungso. Secara fisik kita diciptakan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dilengkapi dengan akal untuk bisa punya ilmu. Wa laqad karramna bani adama. Kemudian juga diberi fondasi landasan hati yang baik. Ma min maulutin illa wa yuladu 'alal fitrah. Maka kita tinggal merawat sebenarnya. Kita tinggal merawat. Tetapi yang terpenting dari itu semua itu fondasi tauhid. Fondasi tauhid. Akidah kita, hati kita, agama kita itu yang paling penting. Tetapi sebenarnya kita ini lebih bangga terhadap kualitas penciptaan fisik kita. Kita hanya berpedoman pada satu ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tapi lupa bahwa manusia punya kelemahan-kelemahan yang sangat banyak. Jadi dibalik kesempurnaan penciptaan kita, kemudian sudah diberi landasan yang baik oleh Allah, ternyata kita punya banyak kelemahan, terutama di bidang jiwa, hati, dan non fisik. Contohnya, innal insana li rabbihi lakanu. Benar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisik kita baik, penciptaan kita yang terbaik di antara makhluk yang lain. Tetapi dari sisi psikologis, jiwa kita banyak sekali kelemahan. Peluang-peluang untuk bisa menjatuhkan manusia itu banyak sekali.
Maka salah satunya diingatkan, innal insana lirabbihi lakanut. Manusia itu jiwanya itu suka mengingkari. Kemudian di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Secara psikologis manusia itu suka mengeluh. Meskipun penciptaannya baik, tapi jiwanya suka mengeluh. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak juga kurang. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi banyak sekali. Wa khuliqal insanu dha'ifa, khuliqal insanu min ajal, wa kanal insanu qatura, wa kanal insanu dha'ifa. Sejatinya kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian mampu mengikis fondasi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan jiwa kita inilah yang kemudian mampu mengikis dan mengurangi kualitas fondasi iman yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kualitas keimanan itu, Rasulullah selalu mengingatkan para sahabatnya untuk memperbaiki keimanannya. Jaddidu imanakum. Jadi bukan tanpa sebab. Kenapa Rasulullah? Sahabat saja, manusia yang terbaik pada zaman khairul qurun, sebaik-baik masa itu pada zaman sahabat, itu masih selalu dinasihati oleh Nabi dengan ungkapan jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kamu. Maka sahabat mengatakan, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita ini memperbaiki keimanan kita? Maka Nabi mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kalau letternya memperbanyak ungkapan la ilaha illallah, tapi kalau kita bahasakan dengan diri kita, perbaiki pemahaman, tingkatkan pemahaman dan penerapan kalimat la ilaha illallah. Artinya kita harus melakukan evaluasi terus terhadap keimanan kita. Orang itu tidak akan tahu, tidak akan mampu melakukan evaluasi kalau tidak mengetahui kekuatan dan mengetahui kelemahan. Kekuatan kita apa? Sudah ada fondasinya. Kita diciptakan lahir procot mukmin muslim. Kekuatan kita apa fisiknya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita juga tahu kelemahan-kelemahan kita. Maka sisi kelemahan inilah yang kemudian perlu kita perhatikan agar kekuatan kita tidak tergerus dan tidak terkikis. Maka oleh karena itu, hadis tentang fitrah itu kemudian membebankan kepada orang tua, bapak ibu sebagai lingkungan pertama untuk juga meneruskan menjaga fondasi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peran orang tua secara spesifik, secara khusus itu yang kemudian mampu mempertahankan atau merubah keimanan seseorang. Peran orang tua kita ini mampu mempertahankan atau merusak atau memperbaiki kualitas fondasi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini permulaan. Jadi sajane Allah itu baik. Sebenarnya Allah itu sudah baik sama manusia, sudah menyiapkan, tinggal meneruskan. Tinggal meneruskan. Kalau saya bawa ke apa? Ke dunia organisasi kita ya. Saya ini sering ngomong dengan guru-guru di Paciran itu. Kita ini penikmat. Generasi seperti saya ini penikmat. Tidak pejuang, tidak perintis, tidak pernah mendirikan pondok. Cuma menikmati hasil. Maka tugas kita ya sebenarnya merawat, menjaga, mengembangkan. Ini kalau di sini masih ada pejuangnya, Muhammad masih ada perintisnya mungkin, masih ada yang wakaf. Nanti generasi berikutnya ketika sudah tidak pernah merasakan susahnya merintis, tinggal menikmati, maka itulah yang kemudian menjadi penyebab mungkin bisa kehancuran. Seperti Allah ini sudah enak, sudah memberikan fondasi iman, sudah fisik yang baik. Kita ini tinggal menjaga. Menjaganya pakai apa? Pakai agama. Memperbaharui pemahaman dan meningkatkan penerapan nilai-nilai ketauhidan di dalam kehidupan kita. Maka nanti bisa kita lihat, kualitas keimanan kita itu akan mampu kita lihat dengan sikap kita, tindakan kita selama kita mengikuti proses hidup ini. Maka orang yang muttaqin itu tidak bisa dijulukan, berikan julukannya kepada orang yang masih hidup. Orang-orang yang mustaqim istiqomah itu akan mampu disebut istiqomah ketika sudah meninggal dan terbukti konsisten dalam menjalankan ajaran Islam. Jadi kita ini meskipun sholatnya sudah wajib, puasanya Senin Kamis Daud, belum mendapat julukan mustaqim. An'amta alaihim itu belum. Maka di dalam ayat itu kan ada penafsirannya minan nabiyina as-syuhada as-solihin was-siddiqin, minan nabiyina was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya sudah baik dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka nanti fondasi yang sudah baik ini akan bisa kita lihat pada orang-orang tertentu siapa yang mampu menjaga kualitas fondasi yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak usah susah-susah, tidak usah susah-susah membuat fondasi. Kita tinggal berdiri di atas fondasi itu dan kita akan melihat yang mampu mempertahankan fondasi itu adalah bisa kita lihat dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, sikap-sikap yang dikerjakan selama proses hidupnya. Maka kualitas keimanan seseorang akan bisa kita lihat dari perilaku orang itu. Misalkan ada satu ayat atau satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda-tanda kesempurnaan keimanan seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, meninggalkan hal-hal yang
sia-sia, tidak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Saya sering nyindir, mudah-mudahan di sini tidak ada, di Paciran itu, meskipun sudah guru-guru, jadi guru, sudah lama jadi guru, ketika puasa, misalkan ketika puasa, itu masih saja menghabiskan waktu siangnya untuk nunggu buka itu dengan main remi, main domino. Padahal orang tua itu sudah tidak waktunya nunggu poso dominonan, tidak waktunya. Itu anak kecil tidak apa-apa. Itu kan untuk agama tidak ada manfaatnya, untuk dia hidup tidak ada manfaatnya, malah banyak membuang waktu sia-sia, tidak produktif. Tapi mulai jam 9 sampai menjelang maghrib, meskipun puasa, tapi ketika mengerjakan hal yang tidak ada manfaatnya untuk agamanya, untuk hidupnya, untuk keluarganya, maka masuk dalam hadis tidak meninggalkan la yatruku ma la ya'nihi, tidak meninggalkan apa yang tidak ada manfaat. Terbukti berarti keimanannya itu tidak sempurna. Itu contohnya. Nah, sekarang mungkin seperti ini kita yang hobi game misalkan, sampai tidak tidur malam, rela tidak tidur, padahal ada kewajiban sholat, ada kewajiban baca Quran, ada kewajiban yang lain, bahkan suami istrinya ditinggalkan hanya untuk bisa main bersama dengan teman-teman yang lain. Itu kan bisa masuk di min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mungkin WA dan lain sebagainya, dan begitu selanjutnya. Ini yang pertama. Ini dari sini saja. Dari sini saja kita akan bisa melihat mana orang-orang yang perbuatannya itu bermanfaat bagi agamanya, mana orang-orang yang tidak bermanfaat bagi agama. Termasuk mungkin dalam beberapa hal yang masih merokok, mungkin seperti itu. Di antara kesempurnaan keimanan seorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu contoh satu. Yang kedua, kita kan bisa melihat seperti contoh yang pertama, berapa besar perhatian kita terhadap nasib kehidupan saudara-saudara kita. Ada ungkapan gini, ini tidak menyakiti ya, tidak menyakiti, tapi berupa perhatian. Berapa besar perhatian kita kepada keberlangsungan kehidupan orang lain di sekitar kita. Ada satu hadis yang maknanya seperti ini, wallahi la yu'minu, atau la yu'minu ahadukum man yanamu syab'an wajaruhu ja'i'un. Ini makna hadis itu. Tidak beriman, tidak dikatakan orang itu beriman dengan sempurna yang dia tidur dalam keadaan kenyang, tapi saudara-saudara tetangganya ada yang kelaparan. Tidak menyakiti, fisiknya tidak menyakiti. Dia makan hartanya sendiri, menikmati, tapi perhatiannya kepada keberlangsungan hidup tetangganya itu tidak ada. Banyak, ini kalau kita bawa kepada sekarang ini mungkin banyak saudaranya yang mungkin tidak mampu membayar SPP sekolah, misalkan seperti itu. Dan begitu selanjutnya.
Ini dari sisi pertama, dari sisi perbuatan dia yang sia-sia, yang kedua dari sisi perhatian pada orang lain. Belum menyangkut kepada sikap yang bisa mencederai atau menyinggung perasaan orang lain. Karena al-muslimu, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik, orang mukmin yang baik adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya supaya tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, sekarang ini zaman media sosial, bukan ucapan yang kemudian berkuasa, tapi sikap jari kita lah yang kemudian bisa menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Sekarang kualitas keimanan kita akan diuji. Zaman-zaman pilpres ini kualitas keimanan kita akan diuji. Ada hadis, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Saiki nek ono caprese, calon mungsoi caprese misalnya, capres yang tidak disenangi, misalkan ada share-sharean tentang video yang menunjukkan aib capres, itu sewenang nge-share, langsung di-share, padahal semua capres itu muslim mukmin. Sebenarnya berlaku di sini. Maka jangan mudah-mudah untuk membagikan kiriman yang kemudian kiriman itu kita belum tahu kebenarannya, tapi kiriman itu, video atau narasi itu membongkar aib saudara Islam kita. Di sini kualitas keimanan kita akan diuji. Ini belum belum pada menyinggung atau tidaknya. Coba ketika kita menerima kiriman tentang pilpres, caleg, capres, seberapa jauh kita mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang yang bawa berita, surat Al-Hujurat, maka tabayyunlah, klarifikasilah. Kita sudah klarifikasi belum terhadap video yang kita terima? Nah, itu ya. Ayat Al-Quran itu ada dua. Kalau dalam bahasa qiraat itu ada dua cara membaca tabayyun itu. Yang satu tabayyanu, yang satu tasabbatu. Kalau Quran yang riwayatnya sampai kita Hafiz an Asim itu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, klarifikasi. Bacaan yang kedua itu tasabbatu, renggetnya sama, cuma titiknya yang berbeda. Tabayyanu, yang satunya tasabbatu. Yakini, pastikan kebenaran berita yang kamu terima. Nah, ketika kita sekarang bermedia sosial, menerima berita penyiksaan Yahudi misalkan ya, padahal itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
pada peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan kondisi sekarang. Termasuk ada apa itu, meskipun ini Habib dianggap Habib di Indonesia, kemudian narasinya menubah Saudi Arabia menjadi apa itu? Itu kan luar biasa itu. Namanya Saudi Arabia kemudian dirubah menjadi Y. S-nya dirubah menjadi Y. Bukan Saudi Arabia. Itu nanti di video banyak di media sosial. Tapi kemudian kita nge-share, benar enggak yang diucapkan itu tabayunnya. Padahal luar biasa yang sudah dilakukan oleh Saudi menyumbang Palestina. Hampir tiap Jumat doa-doa juga dikumandangkan oleh khotib-khotib di Saudi tentang Palestina. Tapi kemudian ketika kita ada berita menarik, nah, kualitas keimanan kita itu diuji ketika kita menerima berita itu. Oleh karena itu, kita dalam bermedia sosial, kualitas keimanan yang selanjutnya, pikirkan, jangan merasa paling berkepentingan dalam mengirimkan berita, video, narasi yang kita terima. Jangan merasa yang paling berkepentingan. Kita ambil semangatnya Nabi Yusuf. Ini sering saya sampaikan. Fikih media sosial itu bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf itu ketika mimpi itu wahyu. Mimpi itu wahyu Nabi. Mimpi itu salah satu wahyu Nabi. Tapi ketika menyampaikan kepada bapaknya perihal mimpinya, Yakub mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jadi kualitas keimanan kita akan diuji, dinilai dari seberapa besar pikiran kita, kehati-hatian kita dalam menyampaikan berita. Mimpi itu wahyu, tapi oleh bapaknya Yakub yang juga mendapatkan wahyu dari Allah, memberikan pertimbangan. Meskipun benar yang kamu sampaikan, tapi nunggu waktu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan berita itu. La taqsus ru'yaka, janganlah kamu sampaikan perihal mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ini kualitas keimanan. Jadi belum sampai kepada perbuatan kita kepada orang lain, baru perbuatan kita yang dimungkinkan akan menyinggung perasaan orang atau akan menciptakan ketidakharmonisan kehidupan sosial lingkungan kita. Maka sebenarnya fondasinya pada tauhid. Ketika tauhid kita benar, maka itu yang akan mempengaruhi semua perilaku dan keputusan kita dalam bertindak. Ini contoh yang kedua. Contoh yang sekesian dalam hadis. Oleh karena itu, maka perbuatan baik yang kita lakukan juga dipengaruhi oleh kualitas keimanan kita. Maka Nabi itu selalu mengaitkan orang yang beriman itu harus seperti ini. Orang yang beriman harus seperti ini. Orang yang beriman harus seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
ketika kita kasar dalam berkata, tidak etis, tidak menjaga etika dalam berbicara, maka bisa kita lihat seberapa nilai iman yang kita miliki. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, ya harus diam. Maka caranya harus baik, waktunya juga harus tepat, cara menyampaikan, jadi bicaranya harus jujur, ucapannya harus benar, disampaikan dengan jujur, cara penyampaiannya juga harus baik. Kita sering mendengar ini. Jadi ada satu kesimpulan hukum, kesimpulan yang luar biasa dari para ulama, dan mudah-mudahan sudah mendengarkan semuanya. Ini kalau saya sudah viral di media sosial. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu adalah orang baik yang disampaikan wahyu, tauhid. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi manusia yang paling jelek pada waktu itu, Fir'aun, karena sudah mengaku sebagai Tuhan, membunuh ribuan manusia, menghinakan dan melecehkan martabat perempuan. Tapi Nabi Musa tetap dinasihati, diwanti-wanti etika dalam menyampaikan risalahnya. Faqula lahu qaulan layyina. Sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Jadi falyakul khairun aw liyasmut itu tidak hanya bicaranya yang baik, yang benar, yang jujur, tapi cara penyampaiannya juga harus baik. Kalau tidak bisa menyampaikan dengan cara yang baik, utuslah orang untuk menyampaikan itu. Wakilkan pada orang untuk menyampaikan hal itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka tunjuklah orang untuk menyampaikan apa maksud yang kita inginkan. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ini sebenarnya terkait dengan media sosial juga. Bagaimana kita menjuluki orang, bagaimana kita berharap pada orang. Maka saya tetap menganjurkan di dunia politik, pakailah semangat ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Pakai prinsip ini. Kalau pakai prinsipnya mahfudat, syair-syair orang Arab, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kamu benci pada orang tertentu, bencilah sekadarnya, karena siapa tahu suatu saat nanti akan menjadi sahabat kita. Kalau kamu cinta kepada orang, cintailah apa kadarnya. Suatu saat nanti siapa tahu akan menjadi musuh kita. Contoh konkret adalah Pilpres 2019. Ya, 2019 ya. Bagaimana mayoritas umat Islam dengan gerakan 212 seakan-akan Prabowo menjadi ratu adil. Tapi Pilpres 2024 menjadi musuh umat Islam. Dulu kita luar biasa nyanjungnya, sekarang luar biasa
bencinya. Maka Habib, siapa tahu yang kita benci akan menjadi sahabat kita, siapa tahu yang kita cintai akan menjadi musuh kita. Maka apapun yang kita sikapi dengan apa adanya. Persis seperti di rumah tangga. Ini adalah konsep rumah tangga. Wa asa an takrahu syai'an fa in karihtumuhunna. Kalau kamu benci kepada pasanganmu, maka tahanlah, jangan buru-buru membuat kesimpulan untuk menceraikan pasangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi prinsip rumah tangga ini bisa kita bawa kepada prinsip di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sikap muslim itu seperti itu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Siapa tahu yang kita benci sekarang, kalau tidak suka nomor 1 jangan berlebihan, kalau tidak suka nomor 2 jangan berlebihan, kalau nggak suka nomor 3 jangan berlebihan, kalau suka nomor 1 juga jangan berlebihan. Siapa tahu nanti ketika terpilih akan tidak sesuai yang kita harapkan. Maka orang mukmin adalah orang yang ummatan wasaton, di mana sikapnya selalu tidak berlebihan dalam satu hal dan meremehkan dalam satu hal yang lain. Belum lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dalam menghargai tamunya, menghargai tetangganya, dan tidak menyakiti tetangganya. Jadi proses hidup ini itu mempengaruhi kualitas dan nilai keimanan kita. Fondasi hidupnya sudah baik, prosesnya itu tergantung kita, dan kita bisa menilai kualitas diri kita dalam menjalani proses ini. Maka Nabi menaruh iman itu menjadi barometer dan pengendali semua tindakan umat Islam. Keimanan itu menjadi pengendali kualitas keimanan, kualitas tindakan dan perbuatan kita. Sebagai penutup dalam kajian ini, oleh karena itu ketika iman itu dijadikan Rasulullah sebagai standar dalam ucapan, mengendalikan ucapan, dalam mengendalikan tindakannya, dalam mengendalikan emosinya, barang siapa yang kemudian keimanannya mampu mengendalikan semua ucapan dan tindakannya, maka Allah, Rasulullah menjamin kehidupan yang nyaman di akhirat. Man yadmanuli, ini Rasulullah. Man yadmanuli, barang siapa yang menjamin demi saya ma baina lahyaihi wa fakhidaihi, yang bisa menjamin mampu mengendalikan antara dua bibirnya dan dua pahanya, mengendalikan lisannya dan mengendalikan kemaluannya, admanlahu al-jannah, saya menjamin baginya surga di akhirat. Kembali kepada iman. Barang siapa yang beriman pada Allah dan keimanannya mampu mempengaruhi kualitas ucapan, tindakan, kebijakannya, maka pasti akan dijamin masuk surga. Itulah pengertian dari man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi mukaddimahnya sudah bagus sebagai fitrah yang disiapkan Allah. Prosesnya dikendalikan oleh keimanan
yang berdiri di atas fondasi tauhid, maka akhirnya hidup kita ditentukan oleh juga kualitas perbuatan kita selama hidup di dunia. Tidak mudah mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Tidak mudah seperti sinetron. Ya, sinetron Hidayah itu kan mudah sekali la ilaha illallah. La ilaha illallah akhir hidup kita ditentukan oleh seberapa greget kita mengusung tauhid dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Maka bukan hanya ucapan, tapi hati kita juga harus terikat dengan la ilaha illallah. Perbuatan kita juga harus diatur, dikendalikan oleh kualitas tauhid yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau itu kemudian, maka insya Allah kita akan menjadi pengikut nabi-nabi, terutama Nabi Ibrahim, sesuai dengan satu ayat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya bunayya la tusyrik billah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi orang Islam itu orang yang mampu menjaga kenyamanan, punya kepercayaan diri, menjaga kenyamanan lingkungan, dan bisa memberikan keamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.